Mbak-mbak, mas-mas, dan adik-adik yang bergabung, monggo kalau mau bertanya supaya ini ya, yang penasaran sama Mbak Witri itu bisa langsung nanya, bisa diceritain. Ini ada pertanyaan ternyata. Kita langsung aja nggak apa-apa ya Mbak ya? Monggo, monggo. Kan ini angkatan saya ini emang. Duh, kata pertanyaan dari Perdana Ari. Jadi penasaran, kalau psikolog menyelesaikan masalah psikologi yang dihadapi bagaimana ya Mbak Witri? Ini kan masalah ini kan masalah psikologi ya yang dihadapi Mbak Witri. Iya koyone gimana Mbak? Iya, ya. Kalau dalam konteks saya, barangkali masalah psikologisnya adalah kongruensi karir saya dengan orang tua, gitu ya. Jadi mungkin orang tua taunya si masuk IPA itu karena ingin pilihannya agar bisa banyak. Dokter. Iya, Oh, betul. enggak ya. Saya bisa jadi dokter atau arsitek atau masuk itu dulu ada PMDK ya di SMA saya langganan IPB ya. Saya diminta masuk IPB. Nah, saya juga, aduh kok IPB ya. Saya tuh pengen patuh tapi kok nggak bisa ya. Karena saya tuh pengen patuh sama orang tua tapi kok biologi, waduh tanaman, pertanian itu terus bagaimana? Nah, pada saat itu saya bisa mengatakan saya tidak suka itu. Nah, tapi ketika ditanya sama orang tua, nah terus yang kamu sukai apa? Waduh, nggak tahu gitu. Nah, ini belum dapat ilmunya. Nah, setelah saya mempelajari literatur, terus akhirnya saya ketemu literatur tadi, career decision making difficulties, ada journal of career development dan sebagainya. Saya baru tahu, oh ada orang yang namanya Bandura, nih misalnya seperti itu salah satunya ya. Jadi orang itu harus mengatakan goal dulu gitu. Goal itu aspirasi atau cita-cita, target atau tujuan. Namun goal ini tidak bisa terbentuk di ruang hampa. Kita nggak ada role model, nggak pernah omong-omongan sama orang, nggak pernah ada exposure terhadap sesuatu, kok tiba-tiba suruh bercita-cita kan susah. Coba kalau pas saya kecil dulu ditanya cita-cita dokter, karena saya periksa ke dokter. Taunya dokter lah. Orang profesional saya nggak ngerti gitu ya. Termasuk saya ketika SMA, mau masuk jurusan apa nggak ngerti. Oh ternyata perlu ada goal. Nah setelah orang ini punya goal, ya, orang punya goal, kemudian dia mengakses dirinya sendiri. Saya bisa nggak mencapai itu? Itu katakanlah tadi dokter ya. Dokter, oh berarti saya biologinya paling nggak harus 8. Ya toh. Kemudian bahasa Inggris ya 8, bahasa Indonesia saya 8. Apakah saya begitu? Yakin nggak kamu dengan biologimu? Wah ternyata performance accomplishment saya biologinya itu cuma 6 ya. Fisika yo 6, kimia 6 misalnya gitu ya, bahasa Inggris kok 4. Waduh. Tapi pelajaran ekonomi, antropologi, ya, kemudian bisnis seperti itu, sosiologi itu dapat 9. Nah, berarti saya mengakses diri saya yakinnya di bidang sosial. Nah, harusnya saya merevise ya, merevisi goal tadi sesuai dengan apa yang saya bisa. Kemudian dukungan sosial juga seperti apa, harapan ke depan seperti apa, itu harus saya revise dan sesuai dengan gaya hidup. Nah, kalau saya memang gaya hidup ya suka misalnya futsal, suka basket, suka hobi yang menghabiskan waktu, kok mau jadi dokter kayaknya nggak mungkin gitu. Jadi itu gaya hidupnya jadi satu dengan apa yang dicita-citakan itu. Nah, saya baru tahu setelah ini, sehingga di perjalanan itu ketika saya menjadi dosen, yang saya juga dapat profesi psikolog ya, saya meninggalkan keprofesian itu untuk menjadi peneliti ilmuwan lah. Jadi ada masa di tahun 2005 saya memutuskan ketika ada pekerjaan yang membutuhkan saya di lapangan sebagai praktisi, itu menurut saya menghabiskan waktu, mending saya literatur review karena saya mau kuliah S2 gitu loh. Ada gitunya karena itu karena kapasitas saya ya. Tapi kan kalau orang itu kapasitasnya lebih tinggi, mungkin dia bisa literatur review, ngaji literatur itu sambil menangani pekerjaan-pekerjaan luar, dia tidak terdistrak. Nah, pada saat itu saya merasa saya terdistrak dengan IQ saya yang tidak seberapa ini, suruh ngatasi hal-hal praktis, praktek psikolog, kemudian saya juga ngaji literatur, kok suruh menyusun proposal tesis itu nggak mungkin. Akhirnya di tahun 2005 saya memutuskan mengurangi secara besar-besaran ya pekerjaan menjadi praktisi itu, sehingga saya berkiblat itu tadi menjadi dosen, ngaji literaturnya saya kurang pada saat itu ya, akhirnya berkiblat ke situ sampai dan seterusnya. Jadi pekerjaan praktisi ini saya lakukan minor ya, membantu institusi dan sebagainya, tapi tidak sebagai sesuatu yang mayor.
karena itu kapasitas itu, jadi memilih jalan itu. Oke. Mbak Witri, ini pertanyaannya tambah malam tambah banyak. Ada pertanyaan yang dikasih langsung ya di chat, ada yang japri loh. Wow. Oh, Sebelumnya menyapa dulu yang ada di chat. Sudah ada Mbak Elita, ada Mbak Septi. Halo Mbak. Senior nih. Nah, ternyata dari yang disampaikan Mbak Witri ini ternyata pada kepingin sekolah lagi kayaknya nih Mbak. Kepingin atau keharusan ini ya? Wajib soalnya kayaknya Mbak ya kalau pendidik ya. Nah Mbak Witri ini sebenarnya lebih ke kalau kita kuliah S3, nah prefer di dalam atau di luar negeri kah? Nah misalnya kita pilih salah satunya, apakah ada kelebihannya atau keuntungannya lah kalau kita memilih salah satunya. Jadi ini ya mungkin Mbak Witri bisa cerita pengalaman Mbak Witri sendiri yang kuliah di luar atau pengalaman temennya Mbak Witri atau rekan seprofesi yang kuliah di dalam gitu. Atau misalnya seperti Bu Ika lah, Bu Ika yang barusan lulus ya Mbak Witri ya. Oke, monggo. Jadi kalau prefer ke dalam atau luar itu memang tidak bisa diperbandingkan antara satu orang dan yang lain karena kondisi kontekstualnya sendiri-sendiri. Nah, ketika itu pada saya, nah itu kan kemarin kan Mbak Wiwi itu juga nanya, nah, terus gimana ini pas sekolah dan sebagainya. Nah, pada saat kuliah S2 memang saya itu sendiri ke Depok ya, ke Depok pada waktu itu, keluarga di Semarang, sementara saya pulang seminggu atau 2 minggu sekali. Jadi kebetulan kuliahnya itu kan sampai Kamis, sehingga Kamis sore itu sudah selesai, saya bisa pulang gitu pada saat itu. Nah, karena keterbatasan dana tidak mungkin kuliah seminggu sekali pulang. Saya pulangnya 2 minggu sekali. Di situ waktunya saya gunakan untuk itu tadi membaca literatur dan sebagainya. Maksudnya agar ngepasin beasiswanya jangan sampai molor. Jadi biar cepat selesai seperti itu. Nah, di situ dari pengalaman saya sekolah S2, S3 ini memang saya nggak pernah wisuda gitu. Kalau saya cerita ke Mbak Wibit karena itu kekurangan secara ekonomi itu dananya nggak nyanda. Pas wisuda sudah habis. Jadi pas cuma bisa nyelesain itu. Tapi kalau pas wisuda saya pas seremonialnya saya sudah nggak bisa karena ya kekurangan ya. Nah, bagi orang yang tidak kekurangan itu ya pasti bisa gitu ya. Nah, kembali ke pertanyaan yang tadi secara kontekstual ya, yang kuliah di dalam atau luar negeri. Nah, kalau memungkinkan kalau bagi Bapak Ibu mungkin yang sudah berkeluarga dan sebagainya membawa keluarganya dan sebagainya ya kenapa tidak kalau memang itu bisa dilakukan. Nah, yang menjadi kendala kan juga ini ya sebagai ibu dan sebagainya gitu. Nah, ini pada saat itu kebetulan anak saya 1 dan bisa ketika kuliah keluar memang di 6 bulan pertama saya sendiri karena nggak tahu keadaannya seperti apa. Ketika saya orientasi di sana, ternyata sekolah di sana itu bisa gratis ketika kita sebagai international student dibiayai oleh beasiswa dari negara asal. Jadi saya sebagai international student, dananya dari negara asal itu bisa mengelola keluarga, salah satunya anak, di mana anak itu bisa sekolah di sekolah negeri yang jaraknya zona, pakai zona kalau dulu sudah ya wis di dekat situ yang sekolah apa. Nah, di situ sehingga bisa gitu. Nah, kebetulan pada saat itu setelah 6 bulan, nah ketika pertama kali ketemu supervisor memang dia mengatakan bahwa kamu nanti bisa menyelesaikan studi ini ya paling nggak 4-5 tahun. Nah, saya bilang ke supervisor, wah nggak mungkin 4-5 tahun. Beasiswa dikti itu cuma 3 tahun. Aduh, bagaimana? Itu kan nggak bisa, nggak ada orang yang bisa 3 tahun gitu. Akhirnya saya bilang, waduh bagaimana ya? Akhirnya ketika dia pada waktu itu kan diskusi awal, wah dia nanya, kamu pakai apa dalam menulis ini pakemnya apa? APA Publication Manual. Dengan bangga saya bilang 4th edition gitu. Ini sekarang sudah 6 jadi itu ketinggalan dua edisi. Oh sudah 6. Oh ya udah sekarang proposalmu itu bagus tapi kuno. Dalam hati saya kok nggak bilang dari dulu ya gitu ya. Artinya itu satu karunia juga karena dia dulu bilang oke, terus maksudnya berarti ini berpotensi untuk diperbaiki gitu ya, nggak ketang fundamental gitu kali ya. Nah terus diperbaiki, nah di situ
karena tadi ngaji literatur, ada wifi, ada akses yang bebas, bisa pinjam, bla 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 gitu kan, dikasih ruang tersendiri, akses komputer dan sebagainya. Kemudian di tempat tinggal saya juga ada wifi. Hal itu bagi saya orang Indonesia yang biasanya tidak bisa mengakses literatur menjadi suatu hal yang waduh mumpung ono lah, sehingga saya bisa mengerjakan cepat. Jadi mengerjakan cepat itu bukan karena cerdas apa enggak, karena waduh ada wifi terus itu tadi 3 tahun harus selesai. Apa kamu mau bayar 100 juta per tahun sendiri? Waduh nggak mungkin ya. Akhirnya tuh biasanya orang itu confirmation seminar atau presentasi proposal itu setelah 1 tahun, saya dalam 7 bulan pada waktu itu bisa nggak saya presentasi gitu itu pada bulan kalau nggak salah Februari saya mulai Agustus Februari itu presentasi tanggal 11 Februari 2011. Oh bisa kalau saya ini bisa, akhirnya saya presentasi lah terus dihadiri oleh ya orang-orang ditanya gini akhirnya oke. Kemudian saya pulang ke Indonesia, penelitian di Indonesia, balik sana lagi di bulan Juni sudah membawa keluarga. Nah itu kemudian sekolah. Nah kebetulan mungkin suami saya tidak terikat dengan instansi ya, jadi memungkinkan ikut untuk membantu di situ ya mengasuh anak, entry data dan sebagainya itu membutuhkan tenaga juga di situ. Gitu. Saya rasa, nah kondisi itu yang mungkin yang berbeda di tiap-tiap orang. Ada yang mungkin keluarganya itu bekerja di instansi, suaminya atau istrinya di instansi tertentu yang tidak bisa ditinggalkan dan sebagainya. Nah itu ya mungkin kebijakannya berbeda sehingga memutuskan kuliah di dalam. Nah kalau keuntungannya kuliah di luar negeri pada saat itu memang Australia biasanya kan maju beberapa step dari Indonesia, misalnya sistem-sistem online sudah terjadi di situ. Kuliah itu sudah ada, kuliah online itu sudah ada isunya di situ, 1, 2, kemudian meminjam buku di library bisa dengan sistem online, kemudian diambil bukunya, sudah ada yang dibuka secara online itu juga sudah bisa pada saat sebelum pandemi. Nah, untuk menulis jurnal pada saat itu supervisor saya nanya, kamu pengen belajar nulis jurnal nggak? Nah, nulis jurnal, oke deh, boleh gitu. Di Indonesia belum ada, belum musim jurnal internasional. Nah pada saat itu ya kenapa enggak, namanya juga belajar, oke. Nah ternyata hal itu diperlukan ketika kita kembali di Indonesia sudah marak lah, menulis artikel jurnal internasional. Dan pada saat itu yang menguntungkan bagi saya adalah saya menulis 3 artikel dulu, baru kemudian merangkumnya menjadi disertasi. Jadi tidak menulis disertasi kemudian baru menulis artikel, tidak. Jadi saya menulis artikel 1 untuk study 1, artikel study 2 itu artikel kedua, study 3 artikel 3 baru kemudian dirangkum menjadi 1 dan itu memudahkan saya dalam memanage waktu seperti itu, Mbak. Jadi ada keuntungannya di situ. Dan supervisor itu ketika di luar negeri memang dia selain menjadi proofreader kita yang dari bahasa Inggris Jawa ini, dan dia kan di English speaking country terutama dia kan memang native ya, itu bisa memeriksa. Dan keuntungannya lagi separuh literatur review yang kita lakukan dia juga melakukan. Jadi kalau kita ada ide, dia sebetulnya sudah punya ide. Kita bisa berkreasi tapi di dalam areanya dia sih. Jadi ketika kita punya ini, tanggapan respon dari dia klop dan cepat karena memang dia sudah melakukan literatur review itu lebih dulu, orangnya lebih tua dan lebih banyak yang dibaca. Jadi kita tuh kayak harus melakukan literatur review segini, kita melakukan separuh, dia itu sudah melakukan lebih banyak. Sehingga hal itu yang menguntungkan bagi kita, seperti mendapatkan partner lah di situ yang cocok seperti itu. Oke, saya sambungkan juga ya Mbak. Jadi mungkin bisa diceritakan lebih detail lagi gitu ya. Sebenarnya kajiannya Mbak Witri itu di disertasi apakah sama dengan yang Mbak Witri tadi sampaikan tentang keputusan karir gitu ya. Nah, ketika mau berangkat itu dengan supervisor tadi kan Mbak Witri juga sempat cerita memang sudah linknya itu sudah sempat dibangun ketika awal-awal emailan itu ya. Nah, itu kalau tanya berapa lama, apakah sudah sepanjang itu ataukah ada waktu intensif sesuai dengan kajian yang mau Mbak bawa ke waktu mau kuliah gitu, ke S3 gitu. Ya. Jadi relasi dengan orang-orang barat ini tidak seintens relasi kita dengan orang timur ya.
dibalas email itu juga ada masa off sekitar 2-3 bulan gitu. Jadi dia juga mengakses apakah kita betul-betul ingin sekolah seperti itu. Karena dia ada masa mandeknya, kita terus mengupdate. Jadi progres saya seperti ini. Karena itu tadi, IELTS aja belum lulus kok sudah mau sekolah, beasiswanya aja belum dapat. Ya dia juga mereply-nya itu sangat, kalau orang kita itu kalau misalnya kita disapa itu juga menyapa tuh agak-agak setara. Kalau dengan orang-orang barat apalagi yang belum kenal itu mereka mereply tapi memang sebatas itu. Jadi ketika kita tanya materi ya dia menjawab materi gitu. Kalau kita menanya apa dia menjawab halnya itu aja, tidak melebar ke mana dan tidak sehangat memang ya, tidak sehangat hubungan kita. Jadi yang saya namakan sudah menjalin relasi itu relasi sudah pernah email, sudah pernah membalas, tapi secara personal itu tidak memang hubungannya seperti itu ternyata ya. Tapi lumayan, berarti dia mau mereply, berarti dia mau menerima kita sebagai murid karena ketika dia menyetujui, ya, itu dibutuhkan sebagai salah satu syarat di admission-nya untuk menerima kita. Jadi itu merupakan satu hal yang menguntungkan ketika seseorang mau menerima kita menjadi murid. Dan ketika kita di sana merupakan pengalaman yang menyenangkan karena jarang-jarang ya berinteraksi dengan orang Asia, apalagi Indonesia. Tadinya dia nggak percaya, tidak ada itu kolektivisme, individualisme, kemudian hubungan dengan orang tua, aku nggak ya sama saja ya. Beda, saya bilang gitu, beda. Ini literaturnya ada, jadi dia itu terbiasa dengan literatur Barat murni dan yang diteliti orang Barat. Sementara saya dari Indonesia membaca literatur Barat, mencocokkan dengan Indonesia dan mengkomunikasikan dengan dia bedanya. Nah itu meyakinkannya butuh waktu juga ternyata karena yang dia baca tadinya literaturnya Barat murni. Tapi setelah itu seiring dengan berjalannya waktu banyak mahasiswa Indonesia yang menjadi murid dari supervisor saya itu ada beberapa yang kemudian ya ada yang saya kenalkan dari universitas lain dan sebagainya. Akhirnya penelitian-penelitian itu memang kaya di situ juga ya. Jadi cukup menyenangkan ini hal itu.